Selamat pagi anak-anak teacher. Oke, pembelajaran kita masih di rangkaian arus searah. Nah, jika peta konsepnya teacher ulangi kembali, peta konsepnya berkaitan dengan besaran, kuat arus, tegangan, dan daya. Oke, kuat arus diukur oleh ampermeter, tegangan diukur oleh voltmeter, sedangkan daya diukur oleh wattmeter. Oke, rangkaian arus searah memenuhi tiga, yaitu hukum Ohm, yang kedua hukum 1 Kirchhoff, yang ketiga hukum 2 Kirchhoff. Kita sudah belajar tentang hukum Ohm. Nah, sekarang kita masuk di hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, di rangkaian arus searah, hambatannya yang kita susun adalah secara paralel dan seri. Nah, paralel itu tegangan yang ada pada rangkaian paralel itu sama, sedangkan untuk yang seri arusnya yang sama. Nah, kita masuk di hukum 1 Kirchhoff. Oke. Hukum 1 Kirchhoff ya berbunyi seperti ini. Pada rangkaian listrik, arus masuk sama dengan arus keluar pada titik percabangan rangkaian tersebut. Nah, jika kita simpulkan, yaitu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Oke, jika kita simpulkan seperti ini, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Contohnya pada percabangan yang seperti saya gambarkan di sini ya. Jika ada titik percabangan seperti ini, oke. Nah, jika titik percabangan seperti ini, arus masuknya 3 di sini, sedangkan yang keluar 2 tambah 2 4. Berapakah di sini? Ya tinggal gampang ya, karena sesuai dengan arus masuk sama dengan arus keluar, berarti di sini arus masuknya adalah 1 ampere. Cukup mudah bukan? Nah, perhatikan. Di hukum 2 Kirchhoff, jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup loop sama dengan 0. Nah, di sini jumlah V sama dengan 0. Oke, jumlah V sama dengan 0. Nah, gaya gerak listrik E, GGL ya, gaya gerak listrik GGL E disebutkan dengan E dalam sumber tegangan yang menyebabkan arus listrik mengalir sepanjang loop dan arus listrik yang mendapat hambatan menyebabkan penurunan tegangan. Hasil penjumlahan dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau dirumuskan jumlah GGL ya, jumlah GGL gaya gerak listrik ini ditambah dengan sumber tegangan menyebabkan arus listrik mengalir, berarti jumlah dari arus yang mengalir sepanjang loop dan arus yang mendapat hambatan dikali dengan R sama dengan 0. Hasil penjumlahan dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup sama dengan 0. Ini dia penjelasan untuk hukum 2 Kirchhoff. Nah, untuk tanda kita perhatikan dalam menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff perlu diperhatikan perjanjian-perjanjian. Nah, ini kita konsisten dengan perjanjian ini ya. Yang pertama, kuat arus bertanda positif jika searah dengan loop. Kuat arus bertanda negatif jika berlawanan dengan loop. Jika digambarkan ya. Saya ambil spidol merah dulu. Jika digambarkan, ini dulu ya. Jika digambarkan titik percabangannya ya. Oke, ini saya buat A, B,
tandanya masuk, ini searah dengan loop, ini positif. Oke, bagaimana kalau dia yang negatif? Sama juga ya, saya bikin tanda A, B, C, D. Nah, tanda loopnya yang berbeda ya. Jadi arus masuk, loopnya kita gambarkan. Oke, ini berlawanan. Oke, jadi arus masuk berlawanan arus, makanya negatif. Tapi kalau arus masuk sesuai dengan searah dengan loop, itu bertanda positif arusnya. Jadi kita membedakan ya, ini searah loop positif, ini arus yang masuk berlawanan dengan arah loop. Arah loop makanya dia negatif. Oke, paham ya? Nah, kedua, apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai terlebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL bertanda positif. Jika kutub negatif dijumpai terlebih dahulu, GGL bernilai negatif. Oke, ini contoh soal di hukum 2 Kirchhoff. Oke, soalnya pada rangkaian R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 6 ohm. Kemudian di sini ada tegangan 3 volt, ini 9 volt. Oke. Nah, jika dilihat ini masih satu loop ya, satu loop pada rangkaian ini. Nah, arus yang masuk ini arus masuk ke atas ya. Nah, tadi syaratnya kuat arus bertanda positif jika searah dengan loop. Kuat arus bertanda negatif jika berlawanan dengan loop. Jadi kita ini supaya arusnya kita buat positif ya, berarti harus searah ya, searah. Kemudian kalau kita buat searah ya, nah berarti arus ke sana, masuk lagi kemana? Oke. Nah, jadi arusnya searah. Oke, masuk ini masuk ya, masuk, putar lagi. Oke. Nah, sekarang apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai terlebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL bertanda positif. Oke. Nah, jika kamu nanti masuk ini, jadi jumpai dua negatif, berarti untuk GGL-nya negatif 9. Tapi kalau kamu mulainya dari sini, berarti ini positif 3 karena jumpai terlebih dahulu positif ya, jadi positif 3. Nah, kalau kita buat sesuai dengan rumus tadi ya, jumlah GGL ya dengan jumlah arus dikali hambatan sama dengan 0. Jadi tadi ya rumusnya ya. Nah, GGL di sini ada 2, 9 volt dan 3 volt. Kemudian hambatannya ada 3. Berarti arus yang dilalui ini dan di sini serta nanti di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita jumlah arus masuk, berarti inilah kita mulai ke atas. Nah, pada saat saya mulai dari sini, berarti kalau saya mulai dari sini berarti jumpai positif 3. Tapi kalau saya mulai nih, masukkan arus masuk positif 3, kemudian saya jumpai lagi langsung di atas ini negatif ya, negatif 9. Nah, berarti nanti penjumlahnya mit 6. Kalau saya mulai dari atas dulu, dari atas kan ini searah nih, searah. Nah, ini yang dijumpai duluan negatif 9, kembali lagi ke bawah, jumpa yang positif 3, negatif 9 tambah 3 tetap juga kan negatif 6. Oke, nah ya. Nah, jadi sama aja, asalkan kita ngerti posisinya. Jadi masuk arus, saya mulai dari sini masuk arus ke atas, berarti di sini jumpai positif 3 volt. Kemudian jalan ke atas ini jumpai negatif, berarti kurang 9 volt. Ini untuk penjumlahan GGL-nya. Ditambah, ini tadi jumlah GGL, sekarang jumlah arus I1 ya. Ini I1 pada R1 ya. Berarti 2 ohm. I1 2 ohm. Ditambah. Kemudian masuk ke sini I2 dikali
4 ohm. Kemudian ke sini tambah I3 dikali 6 ohm sama dengan 0. Nah, kalau ini katanya jumlah berarti kita jumlahkan nanti ini ya, 2 tambah 4 tambah 6. Jadi ini kita jumlah terlebih dahulu, 3 kurang 9 min 6 ya. Min 6 volt tambah I. Nah, I-nya sama semua ya, I1, I2, I3 sama. Nah, kita jumlah saja 2 ohm tambah 4 ohm tambah 6 ohm sama dengan 0. Min 6 volt tambah I 2 tambah 4 6 tambah 6 12 ya. 12 sama dengan 0. Ini 12 ohm ya. Nah, jadi kita pindah ke sebelah apanya? Ini I sama dengan I kali 12 kan 12 I. 12 I sama dengan pindah ini negatif tidak ada lagi jadi 6. Jadi I sama dengan ini tadi kan 12 ini kan ohm. Ohm di sini volt, berarti ini ampere ya. 6 dibagi 12 sama dengan setengah ampere, atau di dalam bentuk pecahan desimalnya 0,5 ampere. Inilah contoh soal untuk hukum 2 Kirchhoff pada satu loop. Oke, ini contoh soal kedua untuk hukum 2 Kirchhoff. Di sini ada 12 volt, 6 volt, I1, I2, I3, 2 ohm, 4 ohm soalnya. Oke, nah saya tentukan langsung ya untuk arah loopnya. Ini loop pertama, ini loop kedua. Oke, supaya searah dengan I1 dan I2, nanti berbeda dengan I3 ya. Nah, langsung saya buat di sini cara pembacanya. Loop pertama yaitu GGL ditambah dengan jumlah I dikali R sama dengan 0. Nah, jumlah GGL masuk dari I1 ke bawah, nanti dijumpai duluan tanda negatif. Berarti di sini saya buat 12 volt tambah yang dari atas masuk dia I1. I1-nya ini di bawahnya ada 4 ohm ya. Oke, berarti jumlah I1 dikali 4 ohm tambah I3 dikali 2 ohm sama dengan 0. Saya upaya sederhanakan. Negatif 12 ditambah jumlah I ini berarti 4I1 ditambah 2I3 sama dengan 0. Saya sederhanakan lagi, 4I1 tambah 2I3 sama dengan pindahkan jadi 12 volt. Ini volt. Ini cukup dulu untuk loop pertama. Nanti kita substitusikan karena ini ada 2 loop. Oke. Loop kedua yaitu jumlah GGL tambah jumlah I dikali R sama dengan 0. Jumlah GGL-nya masuk ini di luar dijumpai positif. Berarti 6 volt ditambah. Ini I2-nya nggak ada ya hambatannya ya. Kemudian dia ke atas. Tadi sesuai dengan tanda ya. Kalau dia berlawanan arusnya yang berlawanan dengan arah loop, berarti dia kita buat dia tandanya itu negatif ya, negatif sesuai dengan yang sana. Untuk dia yang searah baru positif. Nah, jadi ini arusnya negatif. Negatif I3 dikali 2 ohm sama dengan 0. Nah, cuma satu yang dijumpai sini, I2 tidak ada hambatannya. Oke. Kemudian kita sederhanakan ya. 6 ini I2. Oke, berarti min 2 I3 sama dengan 6. Berarti I3 sama dengan, ini pindah tempat ya, dari sini negatif. Oke, sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2, berarti 3 ya, 3 ampere. Oke, dapat I3 3 ampere. Oke, kita substitusikan. Substitusikan loop kedua dari loop ke loop pertama. Maka ini diperoleh 4, kita masukkan ya, 4I1 ditambah 2I3 sama dengan 12.
misalkan 4I1 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 12. Oke, 2 tadi jangan lupa ini hambatan ohm. Sedangkan ini I-nya 3 ini arus. Berarti ohm. Satu dan satuannya ini dia volt ya artinya. Berarti ini 4I1 sama dengan 12 dikurang 6. Karena ini ya saya tulis seperti ini 12. Berarti 4I1 sama dengan 12 kurang 6. Maka diperoleh I1 sama dengan 12 kurang 6, 6 bagi 4. I1 sama dengan 1,5 ampere. Ini dia untuk contoh soal hukum 2 Kirchhoff yang 2 loop.